Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Palembang memiliki beragam jenis budaya dan kuliner. Sejarahnya pun tak kalah banyak. Kali ini kami ingin mengeksplor kuliner kota Palembang, yaitu pempek. Pempek merupakan salah satu makanan khas Palembang yang diminati sejuta umat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Semua menyukai makanan yang terbuat dari ikan ini. Untuk mengetahui lebih dalam soal pempek, kami sudah mewawancarai seorang dosen dari Universitas PGRI yang bernama Pak Idris. Kebetulan beliau datang ke sekolah kami yang memudahkan kami untuk mewawancarainya. Kami menanyakan tentang sejarah, perkembangan, dan banyak hal mengenai pempek kepadanya. Perkenalkan dulu, saya Valencia dari perwakilan kelompok A. Jadi kami ini kayak bahas tentang topik pempek. Pempek Palembang. Oke, siap ya. Jadi Pak, kami kurang tahu tentang kayak sejarahnya pempek. Jadi kami cuma tahu makannya Oh doang. ya. Menurut Bapak pempek itu sejarahnya gimana? Oke. Pempek makanan tradisional Palembang dikenal mulai populer itu sekitar tahun 70-an. Itu kalau kita makan pempek yang jualnya itu pakai keranjang bambu ya, yang dipegang di tangan atau di atas kepala. Kemudian juga pakai tenong bambu dibawa atau pakai sangkek bambu untuk bawa air cucian wadah cukonya itu. Nah, itu sejarahnya. Jadi dalam sejarah budaya atau sejarah kuliner Palembang atau sejarah budaya kuliner Palembang, dulu tidak dikenal istilah pempek, yang dikenal itu kelesan. Kelesan ya. Jadi kelesan itu makanan yang dikeles. Keles itu digiles, jadi dibuatnya seperti ini. Kan buat teknik pempek itu ada pempek lenjer, jadi buatnya seperti ini. Nah itu dikeles namanya, digiles. Jadi seperti ini, di atas selembar papan yang dihalisi sagu dan adonannya digiles pakai tangan, dikasih sagu biar tidak lengket. Nah itu namanya kelesan. Dalam catatan tradisional, kelesan itu sudah dikenal sejak tahun 1800-an dalam kuliner Palembang. Cuma tidak dijelaskan jenis kelesan, kemudian cara makannya, kemudian cukonya, itu tidak dijelaskan dalam catatan. Ketika memanggil apek, ya, jadi cuma peknya saja. Pek. Jadi maka namanya menjadi pempek. Itu tradisi lisan. Jadi kalau saya boleh tahu nih Pak, kan kalau itu pempek ini banyak jenisnya. Ya. Banyak jenis-jenis pempek itu sudah mulai dari tahun berapa? Ya. Seingat saya ketika saya kecil tuh pempek itu tidak beragam seperti sekarang. Dulu orang buat pempek tuh kelesan tuh panjang-panjang. Panjang segini 30 cm, 40 cm ya. Jadi kalau kita mau beli baru dipotong pempek itu. Dipotong-potong, beli berapa? 10 dipotong baru pempek itu digoreng. Ya. Nah, barulah pada tahun 90-an terjadi diversifikasi jenis. Kulit ikan dibuat pempek yang namanya pempek kulit. Kemudian diversifikasi jenis lagi yang namanya pempek keriting. Ya, pempek keriting itu cuma dikukus, cuma direbus, tidak digoreng. Itu diversifikasinya. Kemudian sekarang ada pempek baru, pempek isi sosis. Ada pempek isi sosis sekarang. Nah itu diversifikasi. Nanti suatu saat akan diisi dengan keju ya, keju cheddar. Jadi melting waktu digigit, kejunya cair setelah digoreng. Mungkin nanti ya, nanti dari sekolah ini yang buat pempek isi keju ya. Bapak udah pernah coba pempek vegetarian? Oh, kalau nyoba pempek vegetarian sudah sering di rumah pakai pempek dos itu. Kalau yang ini di sekolah kami ini beda. Pempeknya kayak dijadiin kayak rasa beda gitu. Oh, boleh. Boleh atau sekarang atau nanti? Boleh sekarang. Oh, sekarang. Yang mana ini? Yang vegetarian yang paling kuat yang mana? Kalau biasanya mau yang paling laris itu Yang paling laris. ya kayaknya pempek tahu deh. Yang mana? Ini tahu ini. Iya, itu tahu. Ini. Kita lihat packagingnya ya. Bisa dicium enggak? Silakan Pak.
Sagunya terasa ya. Jadi anti ikan-ikanan gitu. Kan kalau di vegetarian nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Enak. Cobain cukanya juga. Cukonya. Cukonya juga vegetarian. Tahu beda orang Jawa dengan orang Palembang kalau makan? Apa tuh bedanya? Kalau bukan orang Palembang, makan pempeknya seperti ini. Ya, nah, bukan orang Palembang. Kalau orang Palembang makannya gimana? Ini, Jadi cukanya tuh diminum. Sebenarnya dalam tradisi makan pempek orang Palembang asli ya, orang Palembang asli kalau makan pempek pakai garpu, tidak dipegang dengan tangan. Itu adalah cara makannya itu kalau yang asli. Jadi tetap pakai garpu, minum tetap diminum, tapi dia di apa namanya pakai tangan tidak pakai tangan seperti ini langsung. Nah itu sejarah pempek. Terima kasih Pak Oke, sama-sama ya. atas sejarah yang Bapak ceritain ke kami. Siap, terima kasih pempeknya. Ayo dinikmati Pak. Dari penjelasan Pak Idris, kami menjadi semakin penasaran tentang pempek. Kami pun memutuskan untuk turun ke lapangan dan mendatangi salah satu toko pempek yang ada di kota Palembang. Daerah yang kami kunjungi merupakan daerah yang dijuluki sebagai Kampung Pempek, tepatnya berada di Pasar 26 Ilir. Di sana ada begitu banyak toko-toko yang berjualan pempek. Namun, kami tertarik untuk mengunjungi toko pempek Lala. Kami memilih pempek Lala karena toko pempek tersebut merupakan salah satu toko pempek yang terkenal dan ramai pengunjung. Beruntungnya, kami berkesempatan untuk bertemu dengan sang pengurus toko di sana. Karena itu, kami meminta waktu sang pengurus untuk melakukan sedikit wawancara dengannya. Bersama Valencia sebagai host kami, ia akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk beliau. Halo, selamat pagi. Saya Valencia dari Sekolah SMA Maitreya Wira. Hari ini saya sedang berada di Pasar 26 Ilir, lebih tepatnya di tempat pempek Lala. Saya sudah bersama pengelola dengan Mas Firman. Dengan Mas Firman, pengelola pempek Lala di sini. Mas, saya mau nanya, pempek Lala ini udah berdiri dari tahun berapa? Kalau kita berdiri udah dari tahun 2007 ya, jadi udah hampir 15 tahun kita berdiri. Ya, hampir 15 tahun kita berdiri. Khususnya ini tempatnya kita nggak pindah ya, jadi tempatnya hanya ada di sini aja, belum ada cabang. Jadi untuk saat ini kita belum ada cabang. Satu-satunya di Palembang dan mungkin satu-satunya di Indonesia, pempek Lala 26 ini gitu. Jadi dari 2007 itu jenis Iya. pempek yang dijual udah beragam macam atau hanya ada beberapa macam? Secara umum sih sebenarnya sama aja. Dari zaman dahulu juga seperti ini kalau jenisnya. Paling ada menu baru itu yang crispy, pempek crispy. Dia slice bentuknya. Jadi temanya itu cemilan dia. Itu pempek crispy ada. Menu baru dia. Ada juga kalau untuk jenis sih sama sih, jenis pempeknya sama. Iya. Jadi dari beragam macam jenis pempek yang ada, yang biasa paling laku dan paling banyak terjual itu jenis yang mana, Pak? Sebenarnya kalau dibilang banyak atau enggak sih relatif ya. Kalau sebenarnya kebanyakan tergantung pelanggannya Mbak. Kalau pelanggannya dari dalam kota, ya kebanyakan sih mereka lebih suka yang bisa kita di depan kita ini nih, yang kecil-kecil kayak gini ke pribumi ya, kita bilangnya masyarakat pribumi. Tapi kalau untuk pelanggan kita yang berasal dari luar kota, kebanyakan sih best sellernya itu pempek kapal selam, sama yang pempek lenggang yang dipanggang yang ada telurnya. Nah itu yang best sellernya. Kebanyakan dua item itu yang disukai oleh pelanggan, terutama pelanggan luar kota sih gitu. Kan jenis pempek ini banyak, Kak. Dan di sini juga mungkin nggak jual pempek-pempek aja kan? Iya. Ada menu lain nggak selain pempek? Sebenarnya ya yang udah aku bilang tadi itu standar sih, punya ada pempek, jam, bulan, sama pelang, bubur,
seperti kalau Mbak pernah makan di tempat-tempat lain itu sama. Kira-kira ini pempek lala ini buka dari jam berapa, tutup jam berapa? Kalau kita setiap hari ya, kita buka setiap hari kecuali hari raya Idul Fitri gitu, hari raya Idul Adha kita tutup. Kalau untuk buka sih kita buka dari jam 8.30 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian, host kami yang bernama Yohan ikut bergabung dan menemani Valin untuk melakukan interview bersama. Jadi, kalau boleh tahu, apa bedanya pempek lala dengan pempek lain? Yang membedakan sebenarnya pada dasarnya sama. Yang bisa membedakan itu sih sebenarnya apa ya? Mungkin aku balikin lagi ke pelanggan. Kak, boleh nggak kami coba dulu pempeknya? Silakan. Kita ngobrolnya sambil makan. Silakan. Cukup. Ini cara bedain pempek kayak isinya itu gimana, Pak? Kan ini banyak isinya kan, ada yang telur, ada yang pastel, ada yang tahu. Cara bedanya gimana? Jadi kalau yang ini kan ini pempek kulit nih. Nah ini kalau ini jenis pempek kulit. Nah ini campuran ikan kakap juga, cuman dia dicampur dengan kulit sendiri dia. Ini jenis pempek kulit. Kalau yang satu ini pempek tahu. Udah jelas kan ada tahunya, pasti pempek tahu dong. Nah ini telur. Ini pempek telur kecil. Kalau kebanyakan orang luar kota bilang sih kapal selam kecil gitu. Terus selanjutnya ya ini pistel. Nah ini pistel, pempek pistel. Bahasa nasional sih pempek pistel. Cuman kalau kita bilang bahasa pribumi pempek kates ya. Kalau orang Palembang bilang itu pempek kates. Selanjutnya ini ya yang bulat. Yang bulat kayak mirip-mirip pentol bakso ya. Nah ini pempek adaan namanya. Sini ya ini sebagian kecil macam-macam jenis pempek sih. Cuman masih yang lain sih masih banyak sebenarnya. Ada lenjer kecil, tuh ada pempek keriting gitu. Pempek keriting kayak pempek kerupuk ya. Nah itu pempek keriting gitu. Banyak sih Mbak jenisnya. Dan semuanya bahan dasarnya ikan semua, cuman kita buat bervariasi aja gitu, mirip-mirip seperti kalau kita makan roti ya, jadi rotinya itu sama, di sini yang beda. Toko yang berada di Jalan Mujahidin nomor 2326 Ilir ini ternyata menjual berbagai macam jenis pempek. Salah satunya adalah pempek goreng crispy. Pempek crispy, dia bentuknya slice, jadi nggak seperti pempek-pempek yang kita makan keseharian, kan lebih bentuk kayak butir-butir ya, bisnis. Nah, kalau dia bentuknya slice, jadi temanya dia cemilan, enggak, temanya cemilan, cuman juga bisa dia dicocol dengan cuka. Boleh kalau Mbak mau cicip ini menunya. Jadi kami udah banyak tahu tentang pempek lala. Terima kasih atas waktunya Mas, karena udah mau di-interview juga kan sama kami, ditanya-tanya. Jadi kami minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi segini dulu pertanyaan wawancara kami dengan pengelola dari pempek lala. Saya Valencia dari Sekolah Met Prawira. Kami izin tutup. Bye bye. Kunjungan kami berakhir dengan foto bersama di depan toko pempek lala. Rasa penasaran kami terbayarkan tentang sejarah pempek, mengapa pempek bisa menjadi makanan khas Palembang, hingga mengapa pempek lala dapat terkenal dan ramai pengunjung.